Dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan daku." Mari kita minum dalam nama Yesus. Jadi saudaraku, dimanapun kita berada, jangan pernah bilang tidak bisa beribadah. Saya pun di ketinggian 36.000 feet tetap melakukan ibadah, bukannya untuk apa-apa, tapi untuk tetap menjadi orang yang taat dan setia. Biarlah saat ini kita tetap berharap kepada Tuhan dan jangan takut menghadapi hidup ini karena Dia telah mati bagi kita. Salam semuanya, jumpa dengan saya. Kali ini saya akan bahas inspirasi yang membangun dari Bapak Kapten Limbong, seorang pilot yang mempunyai dedikasi yang bagus, demikian juga seorang YouTuber. Tetapi sebelum saya ulas, ada baiknya kita tonton dulu video yang satu ini. Halo, kita akan terbang ke Makassar from Manado. Kurang lebih 1,5 jam dan cuaca di perjalanan dilaporkan juga berawan dengan sedikit hujan. Sorry, number 6 sir. Sorry, number 6 sir. Push brake complicated parking brake set. Brake sets, disconnect tow bar, standby communication. Disconnect to bar, standby communication. Check, step blast, flight 15. Cek, kita terus cek. Oke, one to step blast, boleh pindah di kiri. Terima kasih ya, selamat sore, sampai jumpa. Selamat sore guys, sampai. Thank you. For taxi checklist. Satu lagi, Indonesia 6 Kilo Golf Romeo Juliet, JC 1000 parking dan number 3. Request input and sub clearance to Balik aja. low level 220 VOB flight Manama. Mari itu. Dan tersebut saja. Bayang 777 Airborne 923, kontak Manado. Dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan daku." Mari kita minum dalam nama Yesus. Jadi saudaraku, dimanapun kita berada, jangan pernah bilang tidak bisa beribadah. Saya pun di ketinggian 36.000 feet tetap melakukan ibadah, bukannya untuk apa-apa, tapi untuk tetap menjadi orang yang taat dan setia. Biarlah saat ini kita tetap berharap kepada Tuhan dan jangan takut menghadapi hidup ini karena Dia telah mati bagi kita. Tetaplah berharap kepada Tuhan karena kita harus berubah, saudaraku. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu perjabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata yang kotor keluar dari mulutmu. Biarlah hidup kita menjadi manusia baru yang bisa selalu mengandalkan Tuhan dalam segala, hingga apapun yang kita lakukan,
doa kita pasti dijawab pada waktunya. Oke, dari ketinggian 36.000 feet, God bless you all. Thank you. Oke Bapak Ibu, kita sudah menonton videonya. Di dalam video ini kita melihat bahwa Kapten Limbong adalah seorang Kristen. Kita tahu Kapten Limbong adalah seorang pilot yang sibuk dengan berbagai urusan, kepentingan. Tetapi di dalam video ini Kapten Limbong membuat suatu pernyataan. Dimanapun kita berada, jangan pernah tidak beribadah oleh karena kesibukan kita. Nah, ini mau saya katakan buat sahabat-sahabat, saudara-saudaraku semua, ada banyak orang saat ini oleh karena kesibukan melupakan Tuhan, tidak mau ibadah karena aku sibuk bekerja, sibuk urusan ini, sibuk itu. Tetapi makna positif yang menguatkan saya pribadi, kenapa saya ambil pernyataan dari Kapten Limbong ini, sesibuk apapun beliau, dia tidak pernah melalaikan ibadahnya kepada Tuhan. Dan pada suatu ketika, dia pun perjamuan kudus, sekalipun di ketinggian 36.000, ya, tetapi dia tetap mengikuti ibadah. Bayangkan Bapak Ibu, di udara, di tempat yang tinggi seperti itu, dia tidak pernah melupakan Tuhan. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Itu membuat saya terinspirasi. Kadang-kadang kita menggunakan waktu ini dengan hal-hal yang kita sukai, yang kita senangi. Waktu itu kadang-kadang terbuang, tidak kita gunakan dengan baik. Tetapi kali ini saya diingatkan, disadarkan betapa waktu itu begitu berharga. Kita gunakan, kita manfaatkan untuk kita dekat kepada Tuhan, melakukan perkara-perkara rohani, melakukan perkara-perkara positif yang membangun diri kita, membangun orang lain. Jadi hari-hari itu bermanfaat bagi diri kita, bagi orang lain, terlebih bagi Tuhan. Saya sangat senang sekali dengan pernyataan dari Kapten Limbong ini yang memberkati saya secara pribadi. Nah, sekalipun Kapten Limbong seorang pilot, YouTuber yang terkenal di Indonesia, dia tidak pernah melalaikan ibadahnya. Dan saya banyak dapat tokoh-tokoh yang ada di Indonesia menjadi inspirasi yang memuatkan. Contohnya Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, sekalipun beliau seorang presiden, ketika menjalankan tugas pemerintahan, beliau tidak pernah lupa sholat 5 waktu. Dan saya juga teringat dengan Bapak Ahok, di dalam satu wawancara, beliau berkata, saya tidak pernah melupakan ibadah saya. Bahkan dia baca Alkitab kecil di pesawat, bahwa tidak bisa melupakan kebaikan Tuhan. Kita harus bersekutu, beribadah, memuji Tuhan. Dan saya tersentuh, orang-orang yang seperti ini menjadi contoh panutan bagi kita. Kenapa? Karena hal-hal yang positif yang menguatkan kita. Dan di dalam Alkitab bisa kita lihat sosok yang bisa kita teladani atau kita contoh, yaitu Tuhan Yesus. Sebelum melakukan aktivitas, dia berdoa terlebih dahulu. Pagi-pagi benar dia pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa kepada Bapa di surga. Sebelum melakukan aktivitas, Yesus berdoa terlebih dahulu. Bahkan ketika selesai melayani orang banyak, memberikan 5.000 orang makan sampai berkelimpahan, sampai lebih, Alkitab katakan dia menyingkir ke tempat yang sunyi, dia berdoa. Tuhan Yesus adalah sosok yang harus kita teladani, tidak pernah melalaikan doanya. Bahkan ketika memilih murid-muridnya yang ke-12 itu, Yesus tidak sembarangan, dia pun mengambil waktu, dia berdoa khusus ketika menghadapi pencobaan di Taman Getsemani. Dia tahu bahwa itu adalah pencobaan yang begitu berat. Tetapi Yesus berkata, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Artinya mau saya katakan, Yesus sebagai manusia, dia tidak pernah mengalaikan doa. Kita mau meneladani guru kita yang agung, yaitu Tuhan Yesus, yang hidupnya penuh dengan doa. Kita pun sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, jangan pernah lupa
di dalam doa, karena doa adalah napas orang percaya. Jangan pernah lupa dalam ibadah, sekalipun kita sibuk dalam aktivitas, dalam segala tugas yang Tuhan percayakan kepada kita, jangan pernah lupakan ibadahmu, jangan pernah lupakan doamu. Tetapi ada waktu kesempatan, gunakan waktu untuk mencari, memuliakan Tuhan. Dan saya juga teringat ada kisah di dalam Alkitab, yaitu Daniel. Di dalam Daniel 6 ayat 11, di sana dipaparkan, di dalam satu hari Daniel berlutut di hadapan Tuhan 3 kali sehari, sebagaimana biasa dilakukannya. Jadi Daniel itu hidupnya di dalam doa. Dia orang yang takut gentar kepada Tuhan. Dia suka beribadah kepada Tuhan. Sekalipun ada pencobaan, ada tantangan, dia tidak gentar, dia tidak takut, tetap dia berdoa. Setiap hari 3 kali sehari dia menghadap Tuhan. Di dalam Daniel 1 dikatakan, Daniel orang yang hebat, orang yang pintar, orang yang jenius, orang yang cerdas dibandingkan dengan para ilmu-ilmu yang lain, orang yang berilmu pada zaman itu. Artinya orang yang beribadah, orang yang mencari Tuhan, orang yang suka berdoa, orang yang suka membaca Alkitab, tidak pernah orang yang bodoh, tetapi orang yang mengasihi Tuhan. Pasti Tuhan akan terangi hati pikirannya, Tuhan berikan hikmat, pengetahuan, bahkan kecerdasan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, selagi ada waktu kesempatan kepada kita, jangan pernah lalaikan ibadahmu dengan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, ibadah tidak pernah merugikan kita, tetapi ibadah yang sesungguhnya mengandung janji, baik hari ini maupun hari yang akan datang. Bahkan ketika kita dipanggil Tuhan nanti menghadap Dia, Tuhan pun akan menanyakan kepada kita, sebagaimana apa yang kita lakukan di dunia ini, kita harus bertanggung jawabkan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kenapa saya berkata inspirasi yang menguatkan dari Kapten Limbong? Karena saya disadarkan, diingatkan, sekalipun beliau seorang yang sangat sibuk, tetapi hidupnya selalu bermanfaat bagi orang lain, bagi Tuhan. Dia tidak pernah melalaikan ibadahnya kepada Tuhan, sekalipun di ketinggian 36.000, tetapi dia selalu beribadah, bahkan menaikkan perjamuan kudus, bahkan aktif di dalam pelayanan. Jadi jangan pernah berkata, tunggu Tuhan, tunggu saya sudah tua, aku mau melayani Engkau, aku mau baik-baik. Selagi ada waktu, kesempatan, lakukanlah dengan baik. Layanilah Tuhan dengan segenap hati, layanilah Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Dan saya percaya ketika kita lakukan dengan segenap hati, Tuhan pun pasti disenangkan. Biarlah ulasan saya ini mungkin sangat sederhana, tetapi memotivasi kita, inspirasi yang memuatkan kita, supaya kita bangkit terus mengasihi Tuhan. Sekalipun ada tantangan, pencobaan di depan mata kita, kita percaya Tuhan pasti memberikan kekuatan, jalan keluar kepada setiap orang yang datang berseru kepada Dia. Oke Bapak Ibu, biarlah melalui video ini menguatkan kita, biarlah bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.